Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Ramadan, pekan Ramadan pertama ya dalam bulan Ramadan kali ini yang merupakan ya edisi kajian Ramadan pertama juga, karena sebelumnya kita laksanakan kajiannya ini malam hari menjadi pagi hari ya, karena kalau malam hari kita banyak menyempatkan waktu untuk mulai yang Ramadan tadarusan. Nah, subuh ini setelah melaksanakan sholat subuh, jam subuh. Nah, di tempat ini kalau jam 16 lewat sedikit. Topik ini sebenarnya sudah menjadi putusan bersama dalam Munas Tarjih Muhammadiyah yang ke-22 dengan pemberlakuan kalender Hijriyah global tunggal. Dan di Makassar ini sudah disosialisasikan secara langsung dari pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Tarjih PP. Namun kita sebagai warga persyarikatan yang nanti, kalau paham keagamaan itu sudah menjadi putusan, maka akan mengikat warga persyarikatan. Oleh karena itu perlu memahami dan meyakinkan diri kita ini saat melaksanakan memperlakukan kalender hijrah global, yang dimana kalender hijrah ini sangat terkait dengan peribadatan kita kepada Allah. Jadi selain ia adalah transaksi, merupakan tuntunan transaksi duniawi, juga merupakan tuntunan transaksi ukhrawi. Ya, karena ini sangat terkait dengan pelaksanaan ibadah seperti puasa Ramadan, dan hari raya Idul Adha, wukuf di Arafah. Nah, konsep penyatuan kalender Islam ini, yang dimana suatu masalah yang diangkat sebenarnya merupakan permasalahan yang nampaknya bersifat abadi. Ya, kenapa? Karena ini bisa kita tetapkan dan juga kita kembangkan bukan hanya hari ini, tapi terkait dengan kehidupan manusia. Ya, di mana dalam perjalanan kehidupan manusia dipelirikkan hari demi hari, bulan demi bulan, ya, sehingga hari kiamat. Inna iddata syuhur indallahi itna asyara syahran fi kitabillah. Sungguh di dalam Al-Quran itu kan ada 12 bulan yang telah ditetapkan. Hingga saat ini itu belum ada kalender Islam yang bersifat seragam. Ya, jadi mana yang menyatukan sistem penanggalan dan menentukan hari-hari besar secara konsisten. Jadi meskipun umat Islam telah mengalami peradaban selama 14 abad lebih, belum ada upaya sampai hari ini yang berhasil untuk menciptakan kalender Islam yang bersifat universal. Ya, seperti yang dilakukan oleh ya di luar umat Islam dengan penentuan kalender Miladiyah dan Masihiyah. Itu sudah cukup lama dan berlaku sampai hari ini. Jadi padahal dalam prakteknya umat Islam kan menggunakan itu berbagai jenis kalender yang sangat memiliki perbedaan sistem, ya, sehingga menyebabkan variasi dan penentuan tanggal
di Akamaria. Jadi meskipun terdapat kalender global seperti kalender Urf, kan ada namanya kalender aritmatik. Namun kalender ini tidak sepenuhnya ya autentik dan tidak selalu sesuai dengan praktek pergerakan di dalam pelaksanaan ibadah. Nah, gagasan kalender Islam global ini telah diserukan itu khususnya oleh Muhammad Syakir. Jadi ada dalam bukunya itu namanya Awail Asyhur Al-Arabiyah. Itu ditetapkan pada tahun 1398 Hijriah. Itu sudah dibahasakan. Ya. Kemudian juga ya, pada tahun 1425 ini Jamaluddin Abdul Ar-Razik itu menyusun kalender global juga dengan prinsip satu hari satu tunggal di seluruh dunia. Nah, di mana ini merupakan kalender tunggal, ya, walaupun belum diberlakukan. Kemudian ada lagi kalender global unifikatif Jamaluddin Ar-Razik, ya, itu menurut temu pakar 11 yang kedua tahun 1430 itu di Maroko. Jadi memang sudah ada inisiasi untuk menyatukan kalender global. Nah, sebelum adanya kaget ini, Islam itu, kaum muslimin, itu kesulitan menjawab masalah-masalah dan perbedaan yang jatuhnya terkadang seperti di Arafah. Baik, sebentar saya keluar dulu sedikit. Ya, baik. Sebelum adanya kalender, namanya kalender Hijriah Global Tunggal, seperti yang saya jelaskan tadi, umat Islam itu kesulitan menjawab masalah, misalnya perbedaan jatuhnya hari Arafah. Ya, ini di mana terkait dengan puasa sunnah. Misalnya di Saudi Arabia, wukuf kita di sini belum mengikuti itu atau belum puasa. Ya, terkadang berbeda antara pelaksanaan puasa Arafah dengan wukuf di Arafah. Karena sebagian mengikuti tanggal sesuai penetapan di wilayah masing-masing. Nah, untuk itu solusi atas masalah ini perlu pemberlakuan kalender Islam global tunggal untuk seluruh umat Islam sehingga menyatu di dalam pelaksanaan ibadahnya. Nah, Muhammadiyah yang merupakan organisasi berkemajuan itu melakukan pengkajian sesuai dengan visinya untuk Islam berkemajuan itu. Maka pada tahun 1428, jadi Hijriah, melalui simposium internasional buat Unified International Calendar di Jakarta itu dilakukan, di mana ada pengkajian tentang kalender Hijriah dan itu halakah. Jadi ada namanya halakah hisab. Antaranya yang dikaji itu adalah terkait dengan kalender Hijriah global tahun 2016 juga. Di mana ahli falak Muhammadiyah merespon hasil kongres yang dilaksanakan itu dalam penyatuannya. Kita juga melaksanakan seminar nasional kalender Islam global itu secara pasca Muktamar Turki 2016. Itu tindak lanjutnya. Kemudian seminar sosialisasi kalender global tunggal di Indonesia itu telah dilakukan sehingga berbagai kegiatan-kegiatan untuk menguatkan kalender hijrah itu sering dan banyak kita lakukan. Sehingga jadi akomodasi kalender hijrah global ini itu merupakan kelanjutan dari ijtihad penggunaan hisab hakiki Muhammadiyah yang telah berlangsung lama. Jadi ini bukan berarti menafikan kajian hisab yang lalu, tapi merupakan pengembangan, ya, bahkan kelanjutan dari ijtihad dari penggunaan hisab hakiki
yang sudah berlangsung lama digunakan di Muhammadiyah. Di mana secara awal bulan yang pernah dilakukan dan digunakan Muhammadiyah. Dan secara syariat menjadi kalender yang adil untuk seluruh dunia Islam serta secara kebudayaan membuat umat. Jadi bisa terpenuhi itu yang merupakan bentuk keterbelakangan dalam peradaban membuat kalender. Jadi motivasinya adalah agar kita mampu menjawab hutan peradaban yang dimana belum terjawab hingga akhir ini dalam menentukan kalender Islam secara global. Dari aspek organisasi, jadi jelas itu termaktub di dalam Muktamar 47 yang dilaksanakan di Makassar. Ya. Di mana memutuskan akomodasi kalender hijrah global tunggal dengan amar putusan. Jadi ada putusan secara jelas dijelaskan dalam isi muktamar itu. Nah, di antaranya bahwa berdasarkan Al-Quran, umat Islam adalah umat wahidah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kemudian kedua, pengalaman sejarah dan pembentukan negara bangsa yang dibangun Islam berbagi ke dalam beberapa negara. Ya, selain terbagi dalam berbagai negara, dalam satu negara pun Islam masih terbagi-bagi dalam kelompok, baik karena perbedaan paham keagamaan, organisasi maupun budaya. Nah, pembagian negara dan perbedaan golongan ini dari satu sisi memang rahmat, ya. Namun di sisi lain juga merupakan tantangan untuk menjawab kesatuan umat. Jadi perbedaan negara dan golongan seringkali menyebabkan perbedaan dalam penentuan kalender, terutama dalam penentuan awal Ramadan, seperti Idul Fitri. Nah, maka berdasarkan kenyataan itulah, ini dalam muktamar di termaktub, maka Muhammadiyah memandang perlu untuk adanya upaya penyatuan kalender Hijriah yang berlaku secara internasional, yang dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan kalender transaksi. Ya, karena kita ini mau bertransaksi tidak dengan ragu-ragu, tapi kita mau pasti dalam bertransaksi. Dan salah satu hal yang mendukung dalam kepastian dalam transaksi itu adalah kepastian tanggal. Ya, sehingga kita bisa programkan jauh. Ya. Dan ini dalam muktamar yang ke-48 itu juga merupakan putusan, ya, putusan muktamar yang ke-48 di Surakarta yang merupakan perkhidmatan Islam berkemajuan nomor 4 penkhidmatan global. Jadi secara organisasi, kedudukan pemberlakuan kalender hijrah Qomeri sangat kuat. Itu melalui dua muktamar. Muktamar di Makassar maupun muktamar di Surakarta kemarin. Lantas bagaimana argumentasi syar'i dalam hal pemberlakuan itu? Topik nanti akan dijelaskan mungkin dari sesi kedua nanti. Divisi kisah nanti akan menjelaskan nanti dan argumentasi sainsnya. Tapi saya ingin menjelaskan argumentasi syariahnya tentang pemberlakuan kalender Hijriah global ini. Jadi ada beberapa ayat dan hadis-hadis yang sangat berhubungan dengan kalender yang memiliki petunjuk berupa adanya petunjuk di dalam ayat itu untuk penyatuan kalender Hijriah global. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 12. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi ayat surah Al-Isra ayat 12, wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Famahawna ayatan laili, lalu kami hapuskan tanda malam, wa ja'alna ayatan nahari mubsirah, dan kami jadikan tanda siang itu terang. Litabtagu fadlan min rabbikum, agar kamu mencari karunia dari Tuhan. Wa lita'lamu adada sinina wal hisab,
Ya, supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun perhitungan. Nah, ini kan memberikan isyarat bahwa bulan-bulan itu ya sudah bisa dihitung. Ya, perhitungannya dari tahun ke tahun. Itu yang sangat jelas. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu kami terangkan. Kami terangkan. Yang jelas. Kemudian di surah Yasin ayat 39 dan 40. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wasyamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Jadi surah Yasin ini juga memberikan isyarat bahwa ya, telah kami tetapkan bagi bulan. Jadi ada ketetapan dalam bulan manzilah-manzilahnya. Jadi sehingga telah dia sampai ke manzilah yang terakhir. Kembalilah dia kepada bentuk tandan dan tandan yang tua. Nah, ini kan memberikan isyarat juga bahwa perjalanan bulan itu telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 189 juga. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas. Jadi mereka bertanya kamu tentang bulan sabit, katakanlah itu adalah tanda waktu bagi manusia. Jadi ini ayat ini mengandung beberapa hal bahwa jadi ketika mereka bertanya tentang hilal atau ke bulan sabit, maka Allah sampai kepada Muhammad katakan bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Jadi bulan sabit adalah tanda dalam melaksanakan ibadah, termasuk ibadah haji. Nah, kandungan makna ini yang pertama bahwa kalender Islam itu adalah kalender lunar, artinya bulan. Jadi dalam pergantian bulan itu bukan matahari dalam kalender Islam, tetapi bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Jadi bukan matahari. Nah, yang kedua berikan isyarat bahwa kalender Islam itu bersifat global. Dari mana kita bisa dapati bahwa kalender Islam itu global? Itu diambil dari kata linnas. Ya. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah bahwa itu adalah tanda-tanda bagi manusia. Bagi manusia ini menunjukkan keumuman dan keberlakuannya kalender secara universal bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Nah, dengan demikian ayat ini dapat ditafsirkan bahwa menjadikan dasar bagi global yang harus dipilih. Dan ada kata linnas. Hiya mawaqitu linnas. Dan tadi kan kita katakan bahwa kalender Islam itu adalah bulan, kalender bulan. Kemudian kata hilal itu menjadi tanda yang berlaku secara umum bagi manusia, yang menunjukkan bahwa dimanapun manusia berada bisa menjadi tanda akan perjalanan ya, hari demi hari, ya, atau ke bulan demi bulan sampai dalam satu tahun. Jadi selain ayat ini itu mengandung isyarat dari isyarat fungsi religius kerana Islam yang diwakili dengan dan dikaitkan dengan kata haj. Jadi ada kata al-haj di situ dalam surah Al-Baqarah ayat 189. Nah, dalam hadis dikategorikan bahwa puncak ibadah haji itu ada di Arafah. Dan di sisi lain, kata Arafah itu disunahkan untuk melakukan puasa bagi kaum muslimin yang tidak sedang melaksanakan haji. Nah, agar hari Arafah itu dapat jatuh pada hari yang sama di seluruh muka bumi, maka tidak ada cara lain kecuali
Harapkan kalender hijriah global itu kan. Ya, kalau kita mau jadikan bahwa ya puasa Arafah di mana puncak ibadahnya itu adalah wukuf di Arafah. Nah, ini berarti perlu penyatuan yang disepakati oleh kaum muslimin. Lalu dalam surah Yunus ayat 5, surah Yunus ayat 5 juga dijelaskan itu. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Jadi dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah. Jadi manzilah-manzilah tempat-tempat bagi pelajaran perjalanan bulan itu supaya kita mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi ada di sini dan kita bisa menentukan bilangan tahun dan perhitungan waktu itu. Dan Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, dengan benar. Illa bil haq. Mereka memberikan ya isyarat bahwa dalam bulan setahun itu sudah ada ketetapannya. Dalam menetapkan inilah menggunakan bagi kita untuk menyatukan saja kalender hijriah itu secara global yang berlaku bagi seluruh manusia. Juga dalam surah At-Taubah ayat 36, 37 seperti ayat yang saya baca tadi bahwa inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahra. Bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ini sudah tetap ketetapan dari Allah sehingga kita bisa pastikan itu. Tentu dalam memastikan dibutuhkan ilmu alat. Nah, itu nanti ilmu astronomi, ya, ilmu falak. Lalu dalam surah Ar-Rahman ayat 5, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu menurut perhitungan, artinya bisa dihitung. Karena itu merupakan sunatullah, sehingga bisa kita pastikan. Nah, tentu dan menguatkannya dengan ilmu pengetahuan. Baik, kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada hak akomodasi kalender hijriah global itu berdasarkan sunnah, ya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh di dalam surah ya, apa dalam riwayat ini At-Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat At-Tirmizi, as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahhun. Nah, jadi kenapa kalender hijriah global itu mesti dilakukan? Ya, karena kita harus berpuasa. Di mana kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Dalam berpuasa bulan Ramadan itu kata Nabi, apa tuntunannya? Puasalah. Ya, jadi puasa itu adalah di mana kalian berpuasa. Dan Idul Fitri itu adalah di mana kalian berbuka. Ya. Jadi cara mengambil dalil dari hadis ini, wah tadi kan Nabi SAW mengatakan, as-sawmu yauma tasumu. Puasa adalah hari kalian berpuasa. Ini memberikan pernyataan kata kalian ataukah kalian berpuasa. Dalam hadis yang menyebutkan kata ganti nama yang berbentuk jamak itu tadi tasumun. Dalam bahasa Arab itu namanya jamak. Jamak muzakkar salim dari kata tasumu. Yang dimana bentuk jamak itu berarti mencakup seluruh umat Islam di seluruh muka bumi. Nah, gitu. Jadi saumu itu, puasa itu adalah
hari di mana kalian berpuasa. Kalian itu seluruh manusia. Nah, terus berarti awal penentuan Ramadan itu mengharuskan kita untuk berpuasa secara keseluruhan. Berpuasa secara keseluruhan dari kaum muslimin. Karena frase yang digunakan Nabi, kata antum tasumuna. Kalian berpuasa. Dan ini frase jamak yang mencakup seluruh umat Islam. Jadi perintahnya adalah agar berpuasa, beridul fitri, dan beridul adha secara serentak pada hari yang sama di seluruh dunia. Jadi itu kata tadi, saumu yauma tasumun. Puasa itu adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Nah, sama juga dengan fitr. Al-fitru yauma tuftirun. Idul Fitri itu adalah hari, ya satu hari di mana kalian berbuka. Jadi serentak satu hari berbuka. Sama ada juga wal adha yauma tudahun. Idul Adha itu adalah satu hari di mana kalian semua beridul kurban. Nah, ini riwayatnya Imam Tirmizi. Jadi hadis ini memberikan makna kepada kita bahwa ibadah seperti dalam melaksanakan ibadah seperti ibadah Jumat itu sering tak dilakukan pada hari yang sama di seluruh dunia. Jadi kenapa pada hari Jumat kaum muslimin serentak melakukan ibadah pada hari Jumat yang sama di seluruh dunia? Dengan begitu sistem penanggalannya harus bersifat global dan yudikatif. Ya. Kalau dalam pendekatan usul fikih, kata tasawudah, jadi asarnya adalah kamu atau kalian berpuasa. Itu adalah jamak yang menunjukkan keumuman. Itu dari segi aspek usul fikih. Sehingga hadis ini menyatakan bahwa puasa dilaksanakan pada hari semua kamu umat Islam melaksanakan puasa. Nah, begitu pula dengan Idul Fitri. Nah, Syekh Ahmad Muhammad Syakir ada dari ahli hadis pensyarah Sunan At-Tirmizi. Salah satu muhaddis kontemporer namanya Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Ketika menjelaskan hadis ini atau kami syarah hadis yang ada di dalam Sunan At-Tirmizi adalah yang merupakan orang yang pertama yang menggagas kalender Hijriah global tunggal. Nah, ini termasuk beliau penggagas ini. Syekh Ahmad Muhammad Syakir yang merupakan ahli hadis. Di mana beliau menggunakan hadis ini sebagai dasar menyatakan bahwa kalender Islam itu wajib unifikatif. Di mana setiap awal bulan dimulai serentak di seluruh dunia tanpa mempertimbangkan perbedaan matla. Nah, ini pernyataan Ahmad Syakir ketika mengomentari hadis yang kita baca. As-sawmu yawma tasumun. Al-itru yawma tuftirun. Wal-adha yawma tudahun. Beliau menjelaskan itu. Bahwa kalender Islam itu wajib di yudikatif. Di mana setiap awal bulan harus dimulai secara serentak di seluruh dunia tanpa mempertimbangkan perbedaan matlah. Nah, alasan lain umat Islam pada zaman sekarang ini bukan lagi umat yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Karena itu mereka sudah bisa menghitung, melakukan hisab. Tambah lagi Al-Quran sendiri itu mengisyaratkan penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Qamariyah itu tidak menggunakan ru'yah.
Itu dalam teks ayat Al-Quran itu memberikan isyarat bahwa dalam menentukan awal bulan Qamariyah itu asalnya adalah hisab. Itu yang pokok, bukan dengan menggunakan ru'yat. Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu dihitung, bukan diru'yat. Nah, kalau ini dibaca ayat ini yang bisa marah ini ru'yat. Jadi dalam menentukan awal bulan itu sebenarnya ada termasuk bulan-bulan kemarin itu adalah perhitungan, kan dengan ru'yat. Seperti ayat-ayat yang kita baca sebelumnya. Jadi, oleh karena itu keberadaan kalender Islam yang akurat bebas dari interaksi merupakan interkalasi merupakan bagian dari maqasid syariah. Maqasid syariah. Jadi kalender Hijriah global itu nah, kita istilahkan kan kalender berdasarkan bulan-bulan Hijriah. Bulan Hijriah yaitu Muharram, jadi bukan miladiyah. Kemudian global artinya itu apa? Di mana tanggal ini, satu tanggal itu berlaku secara umum. Dan umum dan tunggal. Artinya tunggal apa? Bahwa dalam satu hari itu hanya satu tanggal yang digunakan oleh seluruh kaum muslimin. Seperti hadis yang kita baca tadi. Bahwa ketika kita puasa tanggal 1 Ramadan yang merupakan kalender Hijriah, ya misalnya 1 Ramadan, dan itu berlaku kepada seluruh kaum muslimin, itu harus satu tanggal dalam satu hari. Nah itu namanya tunggal. Satu tanggal untuk ya satu yang berlaku kepada jadi satu tanggal untuk satu hari berlaku seluruh dunia. Ya, makna satu namanya tunggal. Satu tanggal dalam satu hari itu berlaku untuk seluruh dunia daripada kaum muslimin. Jadi alasannya tadi dari hadis itu yang kita baca. Ya, as-saumu yauma tasumu. Kemudian di beberapa ayat yang menjelaskan tujuan syariah. Jadi selain itu pendekatan maqasid syariah. Nah, seperti dalam surah Yusuf ayat 40 ya, itu merupakan bagian dari maqasid syariah dalam keberadaan kalender Islam yang akurat. Merupakan tujuan syariah. Ya, seperti dalam surah Yusuf ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Il hukmu illa lillah. Amar an la ta'budu illa iyyahu. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Untuk apa itu? Adanya penanggalan hijriah global supaya agama itu lurus. Sebab kalau tidak ditetapkan bentuk ketidaklurusannya itu terjadinya perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan. Satu ada yang berpuasa hari ini, satu masyarakat tidak. Nah, ini kan belum terpenuhi yang namanya agama yang lurus. Tidak ada penyatuan. Sehingga dengan menyatukan itu bagian dari tujuan syariah. Ya, tujuan syariah. Lalu maksud tujuan juga dalam surah At-Taubah kan ada kata di situ dzalika dinul qayyim. Jadi inna 'iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi menetapkan 12 bulan itu yang merupakan ketetapan dari Allah di antara 4 bulan haram itu adalah agama yang lurus. Jadi salah satu implementasi dari ayat ini yang menunjukkan bahwa cara beragama dengan lurus itu adalah penetapan 12 bulan.
ya secara global. Ya, baik. Jadi saya kira penjelasan-penjelasan normatif yang menunjukkan bahwa penggunaan kalender Hijriah global yang selama ini kita lakukan masih lokal, ya masih lokal. Seperti sekarang ini sifatnya tergantung dari wilayah Indonesia, tidak bergantung berdasarkan terhadap pemberlakuan ya, wilayah seluruh dunia. Ya. Kenapa terjadi perubahan? Kenapa tidak dari dulu? Karena dari dulu ini adalah pembahasan-pembahasan yang terus berkembang dan pada tahun inilah baru ditemukan putusannya. Jadi peralihan dari wilayah ke hukum itu salah satu pengembangan fikih. Nanti kalau mungkin ada yang bertanya, kenapa beralih dari Gudurul Hilal menjadi kepada kalender Hijrah Kurban? Karena dalam pemahaman agama, perubahan ketetapan, perubahan fikih itu biasa. Jadi kita mau berkembang dalam beragama itu. Jadi dulu kita masih berpikir secara lokal, di mana penentuan tanggal itu masuk Ramadan sangat ditentukan oleh wilayah di mana kita berada, seperti wilayah Indonesia. Maka penentuan hilal itu berdasarkan wilayah yang ada di Indonesia saja, bukan yang ada di luar negeri. Nah, dengan KHGT ini, asal penentuan kalender atau awal Ramadan itu bukan berdasarkan matla Indonesia, tapi merupakan matla dunia. Jadi tentu membutuhkan ya, argumentasi, teknis, dan cara untuk bisa menyatukan. Ya, sehingga di situ nanti dalam penetapannya ada prinsip-prinsip, jadi ada barometer, dan ada tanda-tanda. Nanti secara sains akan terbukti itu bahwa untuk bisa mengukur bahwa dalam satu tanggal, ya satu hari dalam satu tanggal yang berlaku untuk seluruh dunia, itu memiliki kerja-kerja atau rumus-rumus. Nah, ada prinsip-prinsip, jadi ada barometer, sehingga itu tercakup yang dimaksudkan ya di dalam penjatuhan kalender hijriah global yang berlaku untuk seluruh alam. Dan oleh para ulama diberikan istilah nanti ada prinsip, ada syarat, dan ada parameter dalam menetapkan itu. Saja prinsipnya keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia. Yang juga dari segi barometernya juga, parameternya, ada syaratnya. Karena dia setiap harus merupakan sistem yang dapat berupa seluruh dunia, bukan zona-zona saja. Itu syarat. Dan prinsip atau parameter yang lain bahwa kawasan dunia dianggap sebagai satu kesatuan. Bulan baru dimulai secara bersama di seluruh kawasan. Nah ini kalau ini saya tidak bisa jelaskan ini. Karena dibutuhkan ilmu sains yang oleh pakarnya nanti akan menyampaikan. Saya kira demikian untuk bahas kita. Saya kembalikan ke saudara. Ya, demikian tadi pemaparan tentang mengenal konsep kalender Hijriah global tunggal, di mana dari pemaparan Ustadz tadi disebutkan bahwa penggagas dari KHGT ini adalah Syekh Ahmad Muhammad Syakir yang mengatakan bahwa awal bulan Komariah bagi umat Islam wajib jatuh pada hari yang sama di seluruh dunia tanpa memandang jauh atau dekat, dengan satu prinsip, satu hari satu tanggal, sehingga satu tanggal akan sama secara global sebagaimana tanggal Masehi yang kita kenal saat ini. Kemudian ada pun motivasi dari munculnya atau diadakannya KHGT ini adalah untuk menjawab perbedaan-perbedaan di antara umat Islam di dunia terkait permasalahan perhitungan awal Ramadan, kemudian Idul Fitri, Idul Adha yang
sering memang menjadi polemik di antara umat Islam itu sendiri. Dan saya pikir KHGT ini akan menjadi jawaban atau solusi dari perbedaan kita. Kemudian tadi juga sempat disebutkan landasan-landasan normatif dari KHGT ini. Yang pertama merujuk pada Quran Surat Al-Isra ayat 12, yang kedua Surah Yasin ayat 39 sampai 40, kemudian Surat Al-Hajj 189, dan Surah Yunus ayat 5, juga Surat Ar-Rahman ayat 5. Demikian tadi itu secara garis besar untuk pembahasan yang sempat saya catat, mungkin teman-teman juga yang lain sempat mencatat. Yang jelas ini akan menjadi diskusi kita pada pagi hari ini terkait kalender Hijriah Global Tunggal ini. Kepada teman-teman atau bapak ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami berikan kesempatan. Sebelum saya ke room chat, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, bisa raise hand. Ada? Ya, silahkan Pak Nur Ardiansyah, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Kiai Ustadz Abbas. Insya Allah. Di sini Ustadz, saya hanya ingin menyampaikan keluh kesah ya permasalahan yang dihadapi di daerah kami, khususnya di kompleks ini Masjid Muhammadiyah. Ini terkait waktu subuh yang memang sosialisasinya ini saya rasa agak berat. Karena kan ada pergeseran kurang lebih 10 menit daripada waktu-waktu setempat. Sementara di seluruh masjid di sini itu kita bisa disoroti kalau ditunda waktu azannya itu lebih lambat 10 menit daripada 10 menit. 8 menit ya, 8 menit dari masjid waktu-waktu masjid umum atau waktu kemenak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, begitu juga dengan waktu maghribnya buka puasanya. Ini juga jadi problem juga di sini. Karena di waktu kemenak itu, waktu berbukanya, seperti kemarin, ada perbedaan 3 menit dengan waktu yang diterbitkan oleh majelis tarjih. Yang beredar itu waktu-waktu maghribnya. Itu ada perbedaan 3 menit. Nah, kalau kita mau buka puasa, ini jadi masalah juga. Kenapa bisa lambat sekali 3 menit di Masjid Muhammadiyah? Nah, seluruh masjid sudah buka. Nah, ini bisa Ustaz. Ya, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Ustaz. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami serahkan mungkin kepada Ustaz untuk menjawab pertanyaan di Pak Nurdiartansyah. Baik. Ya, terkait dengan ini nanti kita akan jelaskan ini di hari Sabtu, ya hari Sabtu, di mana kajiannya terkait dengan waktu imsak dan waktu imsak dan penentuan waktu fajar. Nah, berdasarkan putusan terbaru, ya putusan terbaru. Terkait dengan kalau saya lihat ini di Kementerian Agama yang waktu imsak ini jadwal imsak yang dilakukan oleh Majelis Ulama ini berdasarkan Kementerian Agama waktu maghrib itu 18.19, kemarin 18.20. Sebelumnya di Muhammadiyah sama 18.20 ini sama di sini. 18.20 yang dikirim oleh PWM. Jadwal imsakiyah
1445 Hijriah. Untuk wilayah Sulsel, kalau hari Senin, ya hari Senin itu maghribnya 18.20. Kalau hari Selasanya itu 18.19. Sedangkan untuk dari Kementerian Agama, tapi ini yang saya baca ini dari Majelis Ulama Indonesia, MUI, Sulsel. Ya, mungkin koordinasi di mana tanggal 12 Maret itu jatuh 18.20, 18.19. Jadi perbedaannya 1 menit. Ternyata itu sama 19. Yang kedua, jadi perbedaannya ini makanya namanya ihtiyati, karena terjadi perbedaan dalam penentuan wajar-wajar saja. Misalnya adalah beda 1 menit, maka ini sesuatu perbedaan wajar. Jadi ada ihtiyati di antara perbedaan 1 sampai 2 menit. Maka diawali saja. Kalau dia berdasarkan putusan tidak mengapa itu dilakukan. Nah, kalau misalnya saja ada yang lebih awal, ya ini tidak jadi masalah dalam masalah fikih karena perbedaannya tidak terlalu. Yang penting ada dasarnya dalam penentuan. Kalau yang Kementerian Agama, coba nanti dikirimkan anunya, coba dibandingkan. Kemarin di MUI pada saat saya kirim ke daerah-daerah sama dengan yang disampaikan oleh pimpinan wilayah. Kemudian untuk awal imsaknya. Nah, awal imsak ini memang agak rawan karena perlu pendekatan kepada masyarakat dalam hal. Jadi azan mana kita lebih lambat 8, lebih mundur. Nah, mundur 8 menit. 8 menit. Berarti batas azannya bertambah 8 menit. Dan perbedaannya ini tidak terlalu lama sehingga pun kalau ada yang terlambat azan sebenarnya tidak jadi masalah karena sudah kita ya berimsak di waktu yang lain oleh masyarakat yang lain. Agama lebih awal azannya. Kalau Muhammadiyah lebih akhir. Yang bermasalah itu adalah kalau lebih cepat daripada yang ditetapkan. Ya, itu yang mengakibatkan seseorang yang seharusnya masih boleh makan jadi tidak makan. Tapi kalau lebih terlambat, mereka aman dari sisi keamanan puasanya. Karena lebih awal bersiap-siap dan menahan diri. Ya, mungkin hanya mereka risih karena ada masjid terlambat azannya. Dan di beberapa masjid lain ada juga yang terlambat azannya karena tidak ada tukang azan. Ya, Maka azannya terlambat dibangun. itu. Jadi alasan-alasan keterlambatan itu pengurusnya belum datang ke masjid. Nah, kalau Muhammadiyah memang terlambat bukan karena diundur, disengaja, tapi karena prinsipnya itulah waktu awal subuh. Ya, waktu awal. Kemudian kalau pelaksanaannya juga di daerah, jarak antara azan dan iqamah ini, kita kalau Ramadan mungkin lebih cepat. Tapi kalau di luar Ramadan itu sekitar 12 menit, 10 menit. Jadi tinggal disampaikan kepada masyarakat ini ya bahwa azannya itu pun sebenarnya tidak jadi masalah sebenarnya kalau di beberapa masjid banyak. Ya sehingga kalau misalnya ada yang azan atau ada yang sholat, ya tidak perlu dikeluarkan suaranya. Ya kalau sholatnya, otomatis kita tidak lebih lambat sholatnya. Nah, kalau sholat ya di dalam saja. Ya beda kalau azan, ya harus dikeluarkan. Ya seperti. Nah, nanti untuk hukum-hukum seputar ini kita akan pengajian tingkat wilayah, pengajian tarjih pada hari Sabtu tiap pekan. Jadi tiap pekan itu ada pengajian tarjih. Ya,
Masuk ini yang kita bicarakan ini itu akan dibahas ulang lagi. Langsung ke pimpinan pusat yang menjelaskan tentang uh, imsak dan waktu salat subuh, dan termasuk tentang pemberlakuan kalender Hijriah global tunggal oleh Prof. Susik dan nanti akan menyampaikan. Ya. Baik, seperti itu. Ya, demikian tadi jawaban dari Ustadz. Kami kembalikan kepada Pak Nurdiar Benson. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Barakallah. Terima kasih. Bagaimana yang lain? Apakah masih ada yang mengajukan pertanyaan secara langsung? Ya, kalau tidak ada, mungkin kita bisa beralih dulu ke riset. Saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang ada dari Mukminah di Baru. Assalamualaikum, saya mau bertanya, apakah dulu waktu masa kekhalifahan, baik Utsmani atau Abbasiyah, tidak ada dibuat kalender global untuk umat Islam? Ya. Mungkin Ustaz. Baik. Jadi penanggalan Hijriah ini kan sudah lama penanggalan Hijriahnya. Pada masa Umar itu pun sudah dilakukan. Khalifah Umar bin Khattab, sebenarnya itu yang berupaya untuk melaksanakan itu, bahwa penanggalan global ini itu beberapa wilayah, bukan hanya Madinah saja, tapi di beberapa daerah lain diperlakukan. Hanya kan itu tidak berlanjut setelah pergantian khalifah. Ya, sama juga pada Khalifah Utsmaniyah itu diberlakukan juga. Tapi wilayah-wilayah tertentu yang tidak mencakup di seluruh wilayah dan berkesinambungan. Karena dalam penetapannya ini, ya, yang tidak disepakati oleh beberapa wilayah, beberapa gubernur dan lainnya. Kemudian masih bentuk zona-zona di beberapa. Sehingga dalam pertemuan muktamar kemarin di Turki, ada beberapa yang belum menyepakat, yang tidak setuju karena mereka memperlakukan itu berdasarkan zona, seperti lakukan Utsmani. Ya, global tapi dibagi-bagi lagi. Jadi ada zona A, ada zona B, ada zona C. Berlaku global tapi masih zonasi. Tidak berlaku satu keseluruhan untuk umat Islam. Dan ini ada beberapa opsi atau beberapa versi dari beberapa negara Islam yang mengambil ini sistem zona. Ada zona barat, tengah, yang timur untuk seluruh dunia. Yang paling banyak disepakati adalah di mana bukan zona tapi satu tanggal itu untuk seluruh dunia. Dan ini yang belum, itu baru digagas, yang pertama kali dilakukan adalah Syekh Ahmad Syakir yang membaca tadi itu, ya, agar disatukan saja. Mulai ada upaya-upaya yang dilakukan bagaimana bisa menentukan. Maka kan dibutuhkan ilmu astronomi untuk menentukan bahwa dalam satu tanggal itu bisa diberlakukan untuk seluruh dunia. Nah, sehingga di ujung barat masih tanggal 1 sampai di ujung timur. Nah, tentu di situ ada saja tantangannya, karena bisa saja dalam satu hari ada beberapa negara pendekatan. Kalau kita global, ya, di global itu ada satu hari berdekatan tapi beda tanggal, kan global mudah. Jadi kalau kita putar ini, nanti akan ditemukan satu tempat di mana tempat ini berbeda padahal sangat dekatan, berbeda harinya. Nah, itu daerah-daerah mana itu? Lupa, daerah-daerah ujung sana, timur sana, nanti berjumpa di mana hari ini tanggal 1 dia sudah tanggal 2. Nah, ini perlu dicari solusinya. Nah, ini yang
Salah satu kendalanya kinerja global, satu titik itu di mana mereka bertetangga tapi dua tanggal. Tapi kebanyakan negara-negara Muslim itu bisa disatukan seluruh dunia satu tanggal, satu hari dengan menggunakan kriteria. Nanti kriteria yang digunakan itu adalah minus 5 derajat. Sehingga kalau hilal posisinya 15 derajat, maka di seluruh negara-negara lain itu sudah masuk wilayah. Ini sudah kelihatan dan nampak hilalnya. Ya, itu di New Zealand. Titiknya itu titik nolnya diambil dari negara New Zealand, bukan dari Saudi Arabia. Kalau titik awalnya itu diambil dari Saudi Arabia, otomatis daerah-daerah ya bagian timur sana itu sudah mulai tinggi, yang harusnya mereka berpuasa. Tapi karena titik awalnya itu di Saudi Arabia, jadi mereka tidak berpuasa padahal sudah masuk bulan. Sehingga titik awalnya itu, titik nolnya diambil dari New Zealand, Australia. Ya, itu Allah alam. Jadi ini cara pemerintah menentukan waktu imsak dan buka puasa selama 1 bulan. Sudah Rob lihat selama 1 bulan. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya dalam menentukan waktu imsak dimulai dari awal puasanya. Ya. Tapi dalam menentukan waktu imsak gunakan hisab. Jadi gunakan hisab tidak dengan ru'yat. Karena dengan hisab hitungan-hitungan itu bisa dipastikan apakah sudah terbenam matahari atau tidak. Sebab kalau menggunakan jadi fenomena alam, keadaan alam itu kita kesulitan. Kalau terkadang mendung, yang seharusnya sudah terbenam, seharusnya belum terbenam, sudah dianggap terbenam karena tidak kelihatan. Maka kalau waktu salat mereka memastikan itu menggunakan hisab karena sangat akurat terkadang beda kalau rukyat. Nah, hanya mereka terjepit, istilahnya terjepit. Ini karena untuk puasanya mereka bertahan dengan menggunakan metode rukyat. Harus dilihat itu bulan. Ya, alasannya karena pernyataan Nabi itu. Lihatlah bulan itu, jika kamu lihat bulan itu maka puasalah. Nah, inilah yang muncul perbedaannya karena ngotot dengan kata melihat. Sebab sebenarnya kalau kita lebih luas pembacaan terhadap teks itu tidak memastikan harus dilihat dengan mata kepala, tapi mencukupi dengan cara memastikan bahwa posisi hilal Ramadan itu sudah masuk, itu ditandai terjadinya istimewa. Istimewa itu antara matahari, bulan, bumi menyatu dalam satu garis. Artinya itu sudah masuk bulan baru. Namanya bulan baru. Nah itu walaupun tidak kelihatan puasa. Tapi Kementerian Agama masih ngotot dengan beberapa ahli fikih di beberapa madhab bahwa dalam menentukan Ramadan mesti dilihat. Bukan memastikan masuknya Ramadan, tetapi memastikannya dengan cara melihat. Lihat namanya. Baik. Kemudian perubahan metode Muhammadiyah menjadi wujudi dan beralih kepada KHBT berubah kriteria dalam penentuannya. Iya. Jadi bukan sebenarnya perubahan bukan meninggalkan, tapi ada pengembangan penentuan awal Ramadan. Tetapi wujud hilal tetap diberlakukan. Jadi di filosofi penentuan awal Ramadan selama ini masih lokal. Kita masih mempertimbangkan wilayah Indonesia saja. Di mana ketika memastikan hilal itu muncul di mana dapat dilihat di seluruh
Indonesia, tidak mempertimbangkan kemungkinan wujudnya di negara-negara lain. Jadi fikihnya masih fikih lokal. Nah sekarang KGRI di fikih internasional, fikih global. Ya, tentu itu bagian dari pengembangan fikih. Ya, hanya dulu hanya bersifat lokal, kalau dalam penelitiannya bersifat global ataukah internasional. Pergantian seperti ini dalam fikih itu wajar, karena dalam fikih ini ada pengembangan-pengembangan. Punya adalah kemampuan untuk mendapati media-media yang bisa ataukah memungkinkan untuk bisa menyatukan. Jadi dulu itu belum bisa disatukan di wilayah-wilayah Indonesia dan di luar karena kemampuan ilmu pengetahuan. Sulit untuk menyatukan itu dalam satu waktu. Tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan ada kan banyak kemudahan. Jadi banyak kemudahan untuk memastikan secara ilmu astronomi bahwa kita bisa memastikan bahwa satu hari, satu tanggal, satu hari untuk seluruh negara Indonesia. Ya, dapat dilihat di negara Muslim lainnya. Dan ini tentu melihatnya bukan dengan mata kepala, bukan dengan teleskop, apalagi mimpi. Nah, tidak mungkin. Tapi dengan pengetahuan yang kuat, semakin maju, maka kita bisa pastikan posisi hilal di mana bisa dilihat di seluruh negara. Ya. Nah, sedangkan peralihan waktu maghrib menjadi tengah malam, ya, ini kemungkinan akan berubah juga. Jadi kemungkinan peralihan waktu. Jadi kalau selama ini kan awal waktu itu misalnya tanggal 1 Hijriah dimulai setelah terbenamnya matahari. Ya, terbenamnya matahari. Di dalam kalender hijrah global, ya peralihan waktu itu berdasarkan ya bulan, berdasarkan matahari. Pergantiannya di jam 00, jam 00, bukan pada saat terbenam. Pertanyaannya kenapa beralih? Karena maghrib penentuan pergantian hari dan hari itu lewat maghribnya, ya, terbenamnya matahari itu berubah-ubah juga. Ya, karena buktinya kita lihat maghrib tahun ini, bulan ini beda di maghrib bulan depan. Ya, jadi maghrib bulan Maret ini hanya sekarang 18 lewat 19 contohnya. Di bulan Mei itu bisa berubah, bisa jam 18. Bisa juga sebelum jam 18 sudah masuk maghrib. Ya. Maka untuk menetapkan pergantian awal untuk seluruh dunia, kita masih kesulitan kalau menggunakan pergantian maghrib, waktu malam dan siang. Tapi kalau tengah malam, karena itu menggunakan bujur 180 derajat, ya jadi horizontalnya ini, bujurnya 180 itu bisa menyatukan seluruh negara, tidak berubah. Sehingga pergantian tidak terpengaruh dan bisa diberlakukan untuk seluruh negara dan tidak berubah-ubah. Kalau kita mengambil posisi jam 12 ataukah jam 00, itu pada posisi 180, ya bujurnya 180. Dan ini yang bisa dipertahankan, yang bisa diperlakukan di seluruh negara-negara. Nah, beda kalau terbenamnya karena maghrib kita ini berubah-ubah. Nah, kalau terjadi perubahan-perubahan sulit untuk menyatukan. Dan yang bisa menyatukan dan diterima negara, seluruh negara adalah pergantian waktu tengah malam, bukan terbenamnya, tapi tengah malam jam 00, supaya ada keterimaannya, penerimaannya di seluruh negara. Ya, baik. Itu Allah. Nah,
Ada lagi tambahan di bawah Ustaz? Ya, kalau hisab otomatis dengan pendekatan hisab hakiki, ya. Jadi dengan metode hisab menuntut istiqbal sekarang ya tidak dimungkinkan karena kita sudah bisa pastikan. Jadi baik ruqyat dan istiqbal kalau dengan menggunakan hisab, ya, istilahnya sudah ketinggalan kita. Ya, karena tanpa dengan istiqbalnya itu kita sudah pastikan sudah tidak ada lagi istiqbal. Ya, karena pada saatnya kita bisa tentukan masuknya Ramadan. Kapan bulan Rajab misalnya 30. Nah, itu bisa dilihat dengan hitung-hitungan. Dan itu terbukti secara pengalaman. Artinya fakta terjadi dengan kriteria itu, maka sudah masuk bulan. Sehingga tidak ada istilah istiqbal. Yang paling kita gunakan adalah ya istilah al-istima. Jadi menentukan bahwa telah berakhir. Jadi bulan Tuhan telah berakhir. Masuk di bulan baru. Maksudnya memastikan bulan lama dan bulan baru. Ya. Sehingga tidak ada lagi namanya hal itu muncul dengan menggunakan ruqyat di mana tidak mungkinkan dilihat. Karena tidak mungkinkan dilihat, ya, maka jalan amannya ya cukupkan 30. Karena bulan itu kan 2 umurnya, 29 atau 30. Jadi kita melihat pada tanggal, ya jadi pada tanggal 20, ya 29. Jadi kalau sudah terjadi istima, sudah berada di atas ufuk, ya sudah masuk Ramadan, berarti besok jangan puasa. Beda kalau ruqyat. Kalau belum dilihat hari ini, walaupun mungkin sudah masuk, tapi karena belum dilihat, maka dicukupkan 30. Makanya kita lihat itu, banyak orang berpuasa tanggal 2-nya, hari pertamanya sudah tinggi matahari. Apa sudah besar hilalnya. Karena kemarin sebenarnya sudah masuk. Hanya kita tidak puasa. Kenapa tidak puasa? Karena tidak kelihatan hilal. Nah, itu konsekuensinya. Banyak kita temukan pada hari pertama mereka puasa dan lihat hilalnya sudah besar. Nah, karena itu konsekuensi dari istiqmal bulan. Nah, kalau metode hisab sudah tidak ada lagi namanya istiqmal. Apakah meninggalkan hadis Nabi? Tidak. Karena itu yang tepat pada dulu. Sekarang tidak bisa kita pastikan. Jadi tidak menghapuskan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berlaku pada zaman itu. Ya, dan itu bukan cacat dalam agama kalau terjadi perubahan. Makanya ada beberapa hukum tidak berlaku lagi. Hanya dulu bahwa minum khamar itu tidak diharamkan. Diharamkan pada saat mau salat saja. Mau setelah salat masih boleh. Nah, kan? Nah, sekarang tidak begitu lagi. Mau salat, tidak mau salat, khamar itu diharamkan. Baik, saya kira demikian. Ini sudah sampai setengah 7 ini. Setengah 8 Ustaz. Oh, setengah 8. Ya, Ibu Sena tidak mengajar. Tidak apa-apa. Libur Ustaz. Iya, menarik sekali pemaparan materi kita hari ini. Yang jelas bahwa kalender Hijriah ini akan menjadi jawaban atas perbedaan yang setiap tahun terjadi, terutama di Indonesia. Cuman pertanyaan saya Ustaz, kira-kira kapan diberlakukan ini Ustaz? Tahun depan ini, bulan Muharram mulai. Bulan Muharram. Ini kan Lalu pertanyaan, ya, iya. Ramadan, Zulqa'dah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah masuk Muharram berlaku. Berlaku 1446. Ya. Terus pertanyaan kedua Ustaz, kira-kira bagaimana dengan saudara kita yang di sebelah ini yang masih konsisten dengan rukyat itu? Dalam hal ini Nahdlatul Ulama, apakah ada komunikasi ke mereka terkait dengan Ada. Nanti putusan yang sudah ada ini nanti ada sosialisasi
dan menyampaikan ke pemerintah, dan bukan hanya di Indonesia tapi untuk seluruh wilayah, seluruh negara di Indonesia, negara Islam, akan dilakukan sosialisasi terhadap putusan-putusan supaya berlaku juga, bukan hanya di Indonesia. Dan ini kan sebenarnya sudah ada yang diberlakukan, hanya masih bersifat lokal seperti di Turki, di beberapa negara itu sudah memperlakukan kalender Hijriah global, perhitungannya Kongres Turki. Jadi kan hasil Turki sebenarnya kita ambil itu hasilnya. Jadi putusan kemarin itu mengambil hasil kongres yang dilaksanakan di Turki tahun 2017 atau 2016. Kita ini bukan mengawali. Jadi hasil kongres 120 negara, hasil itu kan ada prinsip, ada syarat, ada kriteria, itulah yang diberlakukan di Indonesia. Alasannya karena itu sudah banyak negara yang sepakati. Nah, sebab kalau kita membuat baru lagi kriteria baru, itu butuh waktu yang sangat panjang. Masa berabad-abad, ratusan tahun. Dan belum tentu negara-negara Muslim lain menerima. Jadi konsep KHGT ini itu sebenarnya adalah pemberlakuan konsep-konsep lama yang sudah berkembang. Yang dulu hanya belum diamalkan. Nah, jadi kriterianya itu sudah ada sebelumnya, diputuskan di beberapa negara Muslim. Indonesia mau mengawali itu, yang menginisiasi bahwa pemberlakuan itu bukan hanya di negara mereka juga saja, tapi diberlakukan untuk seluruh negara Muslim. Semakin menarik. Narasinya lebih panjang pertanyaannya. Lama-lama dipendam. Ya, saya yakin teman-teman juga masih banyak hal yang disimpan-simpan ini yang mau dipertanyakan. Mungkin juga masih penasaran terkait dengan KHGT ini. Jadi kita harus pelan-pelan ini mengejek KHGT, Kalender Hijriah Konsep Global. Kalender Hijriah Global Tunggal. Ya, saya sampai keliru. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan. Temanya masih sama, tapi penjelasannya akan lebih spesifik kepada pendekatan saintifik dan ilmu falak. Tentunya teman-teman akan sangat rugi kalau sampai melewatkan kajian kita pekan depan. Di waktu yang sama, insya Allah hari Kamis pukul 6 pagi. Sebelum kami tutup, dari Ustadz barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Untuk itu kami persilahkan Ustadz. Ya, jadi pergantian bulan, pergantian hari, berjalannya waktu itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pergantian itu dapat menguatkan rasa keterpanggilan kita atas setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dengan demikianlah kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Dan karena itu, ya, peraturan atau keaturan Allah dalam kehidupan ini yakinkan kita untuk semakin kuat keterpanggilannya itu, sehingga menemukan kehidupan yang layak ya, di akhirat. Kalau demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.